Sejumlah rumah sakit di Indonesia itu berlaku curang saat klaim pembayaran BPJS Kesehatan. Motif yang terjadi diantaranya yaitu klaim palsu. Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, pada tahun 2023 ini, dugaan kecurangan rumah sakit yang dicegah oleh BPJS Kesehatan mencapai 866 miliar yang terungkap dari beberapa modus. Kata Gufron dalam penganugerahan penghargaan anti kecurangan dan pengendalian gratifikasi program JKN dipantau daring pada Selasa tanggal 12 Desember 2023 lalu, di mana Gufron berkata, adapun beberapa modusnya seperti excessive usage atau penggunaan untuk hal yang tidak perlu, phantom billing ataupun klaim palsu tanpa disertai tindakan. Bentuk klaim palsu ini terbanyak sampai miliaran ya. Jadi klaimnya itu ada yang dinaikkan sampai jumlah yang sangat besar. Untuk mengatasi hal ini, pihak Gufron itu sudah melakukan beberapa hal. Di antaranya, membentuk tim khusus untuk memang menangani kasus kecurangan. Gufron mengatakan, saat ini, setidaknya sebanyak 1.900 pegawai BPJS Kesehatan yang ditugaskan langsung untuk mencegah hal ini. Selain itu, BPJS Kesehatan juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan, Kemenkes, Asosiasi Rumah Sakit untuk membangun sistem anti-fraud. Khusus dengan Kemenkes, itu diperkuat kerjasama kalau memang ditemukan kejadian, di mana Kemenkes bisa langsung mencabut izin mereka. Sementara Otoritas Jasa Keuangan, OJK, mengidentifikasi bahwa klaim asuransi kesehatan mengalami tren peningkatan selama 3 tahun terakhir. Namun, regulator telah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan rasio klaim pada asuransi kesehatan. Kepala Eksklusif Pengawas Peransuransian, Penjaminan dan juga Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono, itu menyampaikan bahwa langkah yang akan diambil oleh pihaknya dalam menekan klaim asuransi kesehatan diantaranya: pertama, menandatangani nota kesepahaman dengan Kemenkes untuk mendorong efisiensi di sektor kesehatan. Selain itu, OJK akan mendorong BPJS Kesehatan, AAJI, dan juga AAUI untuk menandatangani nota kesepahaman dengan asosiasi di bidang kesehatan untuk menciptakan sektor kesehatan yang lebih transparan, akuntabel, dan juga efisien. Ketua OJK mendorong proses underwriting perusahaan asuransi agar menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga mendorong aktuaris perusahaan menerapkan perhitungan kecukupan premi yang lebih memadai dengan mengacu kepada asumsi-asumsi yang realistis serta menerapkan actuarial control cycle. Ketiga, OJK juga mendorong AAJI dan juga AAUI untuk membentuk database sebagai referensi dan juga pertukaran informasi antar anggotanya untuk mewujudkan proses underwriting dan juga klaim yang lebih transparan, akuntabel, dan juga efisien. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan juga klaim kesehatan meningkat sebanyak 32,9% years on years menjadi 15,24 triliun rupiah hingga kuartal 3 pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 11,47 triliun rupiah. Memberikan sanksi yang berat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan akan memberikan sanksi yang berat, termasuk mencabut izin rumah sakit yang melakukan kecurangan itu. Misalnya ada rumah sakit yang melakukan tindakan kecurangan di Kementerian Kesehatan, memiliki wewenang untuk membina dan juga menghukum rumah sakit tersebut. Budi menegaskan bahwa pihaknya saat ini sudah memiliki regulatory power terkait dengan perizinan seluruh kegiatan penyediaan layanan kesehatan. Kemenkes juga memiliki data surat tanda registrasi (STR) dan juga mengklaim seluruh perilaku dari tenaga kesehatan (nakes) dan juga rumah sakit tercatat dalam database mereka. Sehingga jika ada yang terbukti melakukan pelanggaran, akan langsung dilakukan tindakan. Budi juga mengatakan, potensi kebocoran pembiayaan terhadap layanan BPJS Kesehatan ini itu memang besar. Terlebih, belanja kesehatan dari BPJS Kesehatan memang bernilai fantastis. Pada tahun lalu saja,
belanja kesehatan untuk BPJS Kesehatan mencapai 156 triliun. Untuk itu, menurutnya, digitalisasi menjadi dasar bagi pencegahan adanya kecurangan terhadap penyelenggaraan JKN. Ke depan, pihaknya berencana akan mengintegrasikan data BPJS dengan Kementerian Kesehatan dan juga OJK dengan integrasi informasi melalui digital untuk pencegahan kecurangan penyelenggaraan program JKN. Harapannya akan memperbaiki ekosistem JKN lebih berintegritas. Budi juga menginginkan adanya analisis terus-menerus terhadap informasi-informasi yang didapat dari proses pencegahan kecurangan penyelenggaraan program JKN.